wabarakatuh. Halo semua, bertemu lagi dengan channel YouTube Dea Olivia Amanda. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya membuat media pembelajaran dengan bantuan aplikasi OBS. Sebelum kita masuk ke tahap-tahap ataupun langkah-langkah, kita harus tahu dulu nih sebenarnya apa itu aplikasi OBS. Jadi, aplikasi OBS adalah aplikasi perekam layar yang diinstal pada laptop yang mirip dengan aplikasi Bandicam. Terlebih dahulu kita harus memiliki media atau bahan yang akan kita gunakan sebagai bahan pembelajaran atau media pembelajaran. Kemudian kita juga harus menginstal aplikasi OBS Studio pada laptop kalian. Bagaimana sih cara menginstal OBS-nya? Gampang banget caranya, kalian tinggal buka Google Chrome. Kemudian kalian klik OBS. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini, klik OBS Open Broadcast Software. Nah, akan muncul tampilan seperti ini nih. Ada Windows, Macros, dan Linux. Nah, ini memilihnya disesuaikan dengan laptop kita. Berhubung laptop saya Windows, maka saya klik Windows ini. Maka akan dibawa ke halaman atau tab berikutnya. Nah, di sini akan di-download secara otomatis oleh Open Broadcaster Software. Apabila telah berhasil di-download, maka akan seperti ini. Ini teman-teman semua. Nanti kita klik 2 kali. Sebentar. Nah, maka bakal muncul tampilan seperti ini, open file, security warning, kemudian kalian klik run. Setelah itu lakukan penginstalan pada laptop kalian. Berhubung saya sudah menginstal, maka langsung saja ke aplikasi OBS-nya. Nah, sebelum kita melakukan rekam layar menggunakan aplikasi OBS, terlebih dahulu kita harus memiliki media atau bahan yang akan kalian gunakan. Nah, di sini saya menggunakan PowerPoint. Media pembelajaran yang saya gunakan adalah PowerPoint slideshow. Di sini saya mengambil materi tentang bakteri. Seperti yang bisa dilihat di sini, ada bakteri, kemudian di bagian menunya terdapat submateri, video, dan juga latihan. Jadi, video dan latihan ini diharapkan dapat membantu para siswa untuk lebih memahami tentang materi bakteri. Kemudian submateri yang akan dibahas ada ciri-ciri bakteri, struktur tubuh bakteri, pengelompokan bakteri, cara hidup, reproduksi, beserta peranannya. Nah, untuk itu kalian harus dilakukan setelah membuat PowerPoint, kita dapat mengatur hyperlink. Sini sudah saya tambahkan hyperlink. Jika mau diedit bisa atau mau diubah, nih, edit hyperlink atau mau remove hyperlink. Setelah itu kita juga dapat melihat nih, mengklik bagian action di bagian insert, kemudian bisa diklik mau menambahkan hyperlink atau tidak. Jika tidak, klik none. Jika mau klik hyperlink tuh, nah ini bisa pilih ke halaman keberapa. Saya memilih slide kedua. Kemudian untuk bisa menambahkan play zone atau tidak, kalau tidak mau bisa diklik di sini tidak. Jika mau diklik di sebelah sini. Kan kemudian memilih audio yang diinginkan, audio yang sesuai.
Setelah itu klik OK. Nah, jadi apabila mengklik bakteri maka akan dibawa ke halaman selanjutnya. Begitu juga untuk bagian-bagian lain yang ingin ditambahkan hyperlink. Maka selanjutnya saya akan menampilkan sedikit dari media pembelajaran yang telah saya buat. Nah, di bagian sini di menu submateri, video, dan juga latihan. Jika kita mau ke submateri, kita mau ke ciri-ciri bakteri. Kemudian ada strukturnya, pengelompokan, cara hidup, reproduksi, dan juga peranan. Kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Media yang saya gunakan ini PowerPoint disertai dengan gambar-gambar dari bakteri sebagai contoh, dan juga ada gambar berupa tahapan agar siswa lebih memahami lagi. Kemudian saya juga menambahkan ada video yang saya peroleh dari YouTube. Halo adik-adik kelas 10, bagaimana kabar kalian? Semoga berada dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai bakteri. Kita akan membahas mengenai ciri-ciri dan struktur bakteri ya. Kemudian ada latihan soal yang sengaja dibuatkan untuk membantu siswa melihat sampai mana kemampuan dan pemahaman mereka tentang bakteri. Ada beberapa soal dan siswa dapat mengecek apakah jawaban mereka benar, apakah mereka sudah paham, karena di terbelakangnya saya telah menambahkan kunci jawaban. Itu media yang saya buat. Kemudian untuk merekamnya menggunakan OBS, langkah yang harus dilakukan adalah setelah mendownload, maka membuka OBS, melakukan setting. Terlebih dahulu kita lakukan setting. Nah, kemudian harus mengklik general. Nah, tampilan general seperti ini. Kemudian output. Nah, di output ini bisa memilih recording quality-nya, ada high quality atau mau yang bagaimana. Di sini saya memilih high quality dengan recording formatnya MP4. Setelah itu klik advance dan klik OK. Setelah selesai di setting, kemudian menuju ke source. Di source ini kita dapat menambahkan apa yang ingin kita tambahkan. Di sini ada tombol add, ada remove, ada property, move up, move down. Nah, untuk menambahkan suara atau menampilkan wajah kita, menampilkan media PowerPoint tersebut, kita dapat mengklik source di bagian add-nya. Add. Nah, tampilan di sini bisa dilihat ada audio input capture, audio output, browser, color, display game, image, dan masih banyak lagi. Kalian dapat memilih sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk menampilkan layar seperti ini, seperti dapat kalian lihat, itu harus mengklik display capture. Klik, kemudian akan muncul create atau select source. Kalian klik OK. Muncul property, kemudian klik OK lagi. Tampilannya akan seperti ini. Kemudian bagaimana jika kita ingin menambahkan suara kita? Klik add lagi, kemudian bisa memilih ada audio output sama input kan. Yang harus kita pilih adalah audio input capture. Kita klik, kemudian klik OK lagi. Oke. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana kalau kita ingin menghapus? Kalau mau menghapus, caranya gampang banget, tinggal diklik yang ingin dihapus. Misalnya saya ingin menghapus audio input capture tuh, maka saya klik, kemudian saya ke arah tanda minus di bawah source ini atau remove untuk menghapus. Klik yes.
Seperti itu. Lalu bagaimana jika kita ingin menambahkan wajah kita? Ingin menambahkan wajah, bisa diklik di bagian video capture device. Klik. Oke. Nah, ini akan muncul tampilan seperti ini, properties for video capture device, webcam mic. Jadi ini belum kelihatan wajah kita, harus kita setting dulu di bagian device. Kita pilih Vega webcam. Nah, ini akan muncul wajah seperti ini, bisa kalian lihat. Nah, ini bisa kalian atur besar kecilnya sesuai keinginan kalian. Dan mau diletakkan di mana? Biasanya sih di bawah ya. Kalau dirasa terlalu besar bisa dikecilin. Nah, setelah itu bagaimana jika kita ingin menambahkan teks, tinggal diklik teks di sini, klik OK. Kemudian mau teks apa nih? Misalnya mau tik bakteri. Ini bisa diperkecil, diletakkan di bagian yang diinginkan. Seperti itu. Nah, bisa select font yang diinginkan seperti apa. Bisa juga di sini ada select color yang diinginkan, warnanya mau apa. Seperti itu. Lalu bagaimana caranya kita menampilkan media yang kita buat tadi, yaitu PowerPoint tadi? Caranya, klik Add lagi, kemudian pilih Windows Capture. Klik OK. Nah, seperti ini. Nah, untuk menampilkan wajah kita kembali yang hilang tadi, itu caranya diklik di bagian video capture device, dinaikkan ke atas. Nah, muncullah gambar kita lagi di sini. Nah, setelah itu kita bisa menggunakannya. Sudah bisa terlihat. Nah, seperti itu. Untuk melakukan rekaman, kalian dapat mengklik pada bagian kanan. Tidak terlihat ya. Bisa diklik pada bagian kanan di sini, ada terdapat start recording ataupun stop recording. Jadi untuk melakukan perekaman bisa diklik start recording pada bagian controls, di bawah controls ini, kemudian milih start recording. Nah, untuk stopnya bisa klik juga di situ di tempat yang sama. Untuk penyimpanan filenya akan disimpan secara otomatis di laptop kalian. Nah, saya rasa cukup sampai di sini saja video tutorial kita tentang membuat media pembelajaran berupa PowerPoint dan melakukan perekaman dengan bantuan aplikasi OBS. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk kalian semua dan dapat diikuti oleh para guru maupun para siswa untuk dapat menambah pengetahuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Sekian dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai bertemu pada video selanjutnya.